Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba merumuskan apa yang menjadi kepribadian sebuah bangsa. Kepribadian sebuah bangsa adalah citraan daripada sebuah bangsa. Seperti kita mengenali kepribadian seorang manusia, kita melihat perilaku, cara berpikir, cara berucap, cara berjalan, cara bertindak, cara berpakaian, cara mengambil kesimpulan, dan segala hal yang menjadi citraan dirinya. Begitu pula dengan kepribadian sebuah bangsa. Sebuah bangsa dianggap memiliki kepribadian sebagaimana ideologi yang dianutnya dalam bernegara. Bangsa Indonesia sudah merumuskan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kepribadiannya. Hal itu dirumuskan dalam bentuk dasar negara, yaitu Garuda Pancasila. Perumus daripada Pancasila sendiri ada 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, dan yang ketiga adalah Dr. Supomo. Rumusan mereka itulah yang menjadi kepribadian bangsa kita, bangsa Indonesia. Kepribadian yang menurut Soekarno diangkat dan dikristalisasi daripada cara pandang, cara hidup, cara berpikir, dan konsep-konsep dasar nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Secara mendasar, kepribadian bangsa ini dirumuskan, tidak semudah membacanya. Setelah dirumuskan, kepribadian ini perlu diperjuangkan untuk tetap bisa dipertahankan. Karena banyak bangsa lain yang tidak menyukai bangsa kita berdiri sendiri, kokoh, tegak di bumi pertiwi ini. Agresi Belanda saja tercatat 2 kali dilakukan untuk merobohkan konsep-konsep bernegara yang dibangun oleh para pendahulu kita. Tidak mudah untuk menjadi sebuah bangsa yang memiliki kepribadian, yang memiliki konsep fikir, konsep ideal, dan memiliki identitas sendiri di dunia ini. Ada 2 kelompok besar di dunia ini yang mencoba mengokohkan konsep-konsep pikir mereka di dunia internasional. Kelompok liberalis yang didominasi oleh Barat dengan bapaknya Amerika Serikat berusaha untuk menanamkan konsep-konsep kapitalisme, sementara konsep sosialis yang bapaknya adalah Rusia berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep sosialisme. Bangsa Indonesia tidak menerima kedua konsep itu, namun kokoh dengan konsepnya sendiri, yaitu konsep bernegara
dengan perumusannya sendiri yang kita kenali sekarang dengan Pancasila. Bagaimanakah Pancasila itu dirumuskan, ditegakkan, dan dilaksanakan? Pancasila dirumuskan mengutip apa yang dikatakan Soekarno tadi, berdasarkan kepada kepribadian bangsa Indonesia yang sudah tertanam jauh turun-temurun sejak dahulu kala. Kemudian Pancasila harus ditegakkan, harus dilaksanakan, harus diterapkan menjadi kepribadian. Tugas ini jauh lebih berat daripada merumuskannya. Bagaimana kita bisa menegakkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa kita apabila kita tidak memahami bagaimana Pancasila menuntut kita dalam berpikir, menuntut kita dalam bersikap, bertindak, bahkan menuntut kita dalam menjalani kehidupan. Secara umum ada 5 poin yang diamanatkan oleh Pancasila. Yang pertama adalah konsep ketuhanan. Ini menyatakan dengan tegas bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang segala perilaku, tindak tanduknya, kelakuannya, cara berpikirnya, cara berbuat, cara dia melihat dunia dengan cara pandang bahwa ada Tuhanlah di atas segala kekuatan yang nampak, yang menentukan segala hal, menentukan segala yang terjadi di dunia ini, baik secara nyata maupun secara tidak tampak. Poin kedua yang diwariskan oleh kepribadian bangsa kita yang dirumuskan oleh pendahulu kita melalui Pancasila adalah konsep keadilan. Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan, harus memiliki jiwa, semangat, dan penerapan pola hidup yang adil. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi keadilan, tidak ada yang terdiskreditkan, tidak ada yang dipojokkan, tidak ada yang dinomorduakan. Artinya, semua anggota anak bangsa adalah orang yang dilindungi hak-haknya, dilindungi segala sisi kehidupannya dengan konsep keadilan. Konsep keadilan ini pun tidak dilakukan secara brutal. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya adalah bangsa Indonesia dalam menegakkan keadilan mendahulukan akal budi, norma, sopan santun, dan menjalani jalur-jalur yang sesuai dengan nilai-nilai adab yang telah tertanam sejak dahulu dalam diri bangsa kita. Tidak ada penuntutan keadilan secara brutal, semena-mena, sehingga juga melanggar hak orang lain. Nilai-nilai keadilan perlu diperjuangkan dengan dasar kesopanan dan keindahan yang estetik, memiliki jalur-jalur yang dirumuskan dalam hukum dan undang-undang. Kemudian pada bagian yang ketiga, bangsa Indonesia percaya mereka adalah bangsa yang satu. Kata-kata yang dimuat dalam sila ketiga yang menyatakan persatuan Indonesia adalah sebuah sumpah atau sebuah kesepahaman yang dibangun bahwa bangsa Indonesia adalah satu. Mengganggu salah satu daripada bangsa Indonesia, maka akan membuat bangsa Indonesia yang lain merasa tersinggung. Seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana bedanya negeri, negara, dan bangsa. Negara merujuk kepada sebuah kesatuan pemerintahan dengan teritorial yang sudah tersusun rapi dan modern. Sedangkan negeri merujuk satu tempat yang memiliki penduduk, memiliki nilai-nilai, dan memiliki budaya. Namun, bisa saja negeri ini berada dalam sebuah negara. Jadi, satu negara bisa jadi menaungi beberapa negeri. Bangsa merujuk kepada suatu kelompok etnis. Suatu kelompok etnis yang dirujuk inilah yang disatukan dalam persatuan Indonesia ini. Apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun ragamnya, apapun bangsanya dilebur dalam satu kata, yakni bangsa Indonesia.
Inilah maknanya bahwa bangsa-bangsa yang ada di Indonesia melebur menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka tercetuslah kata-kata Persatuan Indonesia. Kita semua saudara, saudara sebangsa, walaupun pada dasarnya berada pada beragam suku, ras, adat, budaya, dan agama, namun telah dilebur menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Maka konsep bernegara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam oleh Garuda. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu konsep penyatuan anak-anak bangsa. Jadi, bangsa-bangsa yang berbeda tidak lagi disebut dalam perbedaan, namun disebut dalam satu bangsa yang dinaungi negara Indonesia, yakni bangsa Indonesia. Pada bagian keempat ada amanah lain yang dititipkan oleh Pancasila kepada dada-dada anak bangsa Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana kita memaknai amanat ini? Dalam konsep ini bahwa sesungguhnya rakyat diwakili oleh pemimpin-pemimpin yang mereka percayakan dalam hikmat kebijaksanaan. Artinya pemimpin-pemimpin yang bijaksanalah yang berhak untuk mewakili rakyat dalam segala kepentingannya. Perwujudan itu pun diwujudkan dalam pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dalam Dewan Pimpinan Daerah yang semuanya berkantor di kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka semua haruslah memiliki hikmat kebijaksanaan, artinya dalam berperilaku, bertindak tanduk, berbuat, mereka dengan bijaksana betul-betul harus mewakili hati nurani rakyat yang memilih mereka, bukan mewakili hati nurani mereka sendiri. Jadi, dalam hal ini, konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini adalah keterwakilan suara rakyat yang murni oleh wakil-wakil mereka. Apabila terjadi penyimpangan, maka wakil rakyat tersebut tidak lagi berhak untuk menyuarakan orang-orang yang memilih mereka, melainkan sudah mengkhianati daripada amanah yang diberikan kepada mereka. Pada bagian kelima, ada amanah lain yang dititipkan oleh Pancasila kepada dada-dada anak bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kata-kata awal pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pada sila kelima diulangi lagi bahwa dalam kerangka berbangsa di Indonesia tidak ada perbedaan, tidak ada keistimewaan di hadapan hukum, maka seluruh masyarakat, seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin, baik berkuasa walaupun rakyat biasa, baik pejabat maupun jelata, semuanya tidak dapat dibedakan dalam hak-hak dan kewajibannya menghadapi tanggung jawab bernegara. Jadi, itulah hal yang penting yang menjadi titipan daripada perumus-perumus bangsa yang merumuskan kepada kita kepribadian berbentuk 5 sila dengan lambang burung Garuda yang menggenggam kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kesatuan yang dibangun dengan rasa kesadaran satu bangsa yang selama-lamanya akan tetap mengakui adanya Tuhan, akan tetap berdoa kepada Tuhan, dan akan tetap percaya bahwa segala perjuangan dalam mencapai tujuan tetaplah atas izin dan ridho Tuhan. Selanjutnya, kalimat-kalimat ketuhanan yang Maha Esa itulah yang mengikuti 4 sila lainnya, di mana semua amanah dari 4 sila setelah sila pertama itu juga menjadi keamanah daripada Tuhan untuk dilaksanakan oleh manusia. Demikianlah paparan sederhana mengenai kepribadian bangsa Indonesia dalam menilai dirinya dan mencitrakan dirinya. Semoga paparan sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.